Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue Sansday. Gue sekarang lagi sama Admiraldi nih. Dia ini salah satu agen coffee beer sukses di daerah Jakarta nih. Nah, buat kalian-kalian nih yang sering minum coffee beer nih di kafe-kafe atau di kedai-kedai nih. Nah, dia nih salah satu agen yang sering supply coffee beer nih. Nah, apa kabar nih Admiraldi? Alhamdulillah, kabar baik. Nah, ini enaknya dipanggil apa nih? Admi, Aldi, Aldi kekerenan. Admiral sih ya jadinya keren. Ini ya dong, air minum. Air minum. Loh. Kalau gua punya nama sih biasanya panggilannya Kang Kopi Botolan. Ini biasanya tuh buat orang-orang kedai kopi. Cuma terserah sih. Biasanya kan kita juga panggil nama Rafli boleh, nama Admiraldi juga boleh, nama Aldi ya lebih bagus gitu kan. Oh, nama panjangnya berarti Raffi Admiraldi ya. Rafli Tapi Admiraldi. kenal di agen-agen atau di kalangan kalian komunitas coffee beer Kedai ini Kang kopi. Kopi Botolan. Betul, betul, betul. Sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih dalam nih, Bang Apli. Iya. Gak enak dong kayak gitu. Nih, berarti sebelum kita masuk ke obrolan lebih dalam nih, Pli. Boleh dong sedikit pandangannya tentang dunia F&B zaman sekarang nih. Untuk pandangan sendiri, kalau saya ini kan udah baru sih, baru dikit, 4-5 tahun lah ya untuk di food and beverage. Terus untuk yang sekarang ini lagi berkembang karena eventnya juga bagus, promosinya dari iklan-iklan juga bagus, sampai ada film-filmnya juga bagus, termasuk itu di bidang kopi kan. Nah, yang kita tahu itu kan ada filosofi kopi yang memperkenalkan kopi itu sendiri. Walaupun memang kopi itu emang sudah layaknya terkenal di waktunya, tapi tanpa ada supporting dari iklan film seperti itu, kayak ini. Nah, yang sekarang saya lihat itu sekarang sudah berubah dari UMKM menjadi resto. Jadi F&B itu bukan ya kita buka warung gitu, warung makan kayak gitu. Nah, sekarang sudah mempunyai konsep, mempunyai branding. Dia branding tempatnya, branding makanannya, branding sampai ke sosial medianya. Itu sih. Gitu ya. Oh, berarti udah 4 tahunan lebih lah ya berkecimpung di dunia usaha coffee beer ini ya. Kurang lebih 3 tahun jalan 4 tahun. Dan 4 tahun ya. Banyak dong berarti nih. Aduh. Waduh, Mantap nih. lumayan sih. Nah, boleh dong nih Bang Aldi nih. Tadi Admiraldi, Rapli sekarang. Banyak ya sebutannya ya. Diceritain nih sedikit tentang awal mulanya nih berkecimpung di dunia coffee beer nih. Maksudnya perjalanan awalnya nih. Kenapa bisa memilih usaha coffee beer? Kan padahal usaha lain banyak tuh. Iya. Sebenarnya tuh tadinya itu gua nih main di kedai kopi. Kita sebenarnya itu satu kampus sama dia nih. Cuma kita beda nih, reguler sore sama reguler pagi kan. Dia penerbangan nih. Ya. Ngendarain pesawat. Iya, ngendarain kayak kuda dong. Ngendarain bini aja. Ya, astagfirullah. Jadi pengen nyusul. Iya, nah, paham lah namanya dunia perkuliahan itu agak sibuk, agak pusing gitu kan. Ya, itu penat deh namanya juga penerbangan itu bukan pelajaran main-main gitu. Nah, akhirnya diajak lah sama temen, yuk ngopi gitu. Karena saya sendiri itu nggak suka main game aja nggak suka, apalagi nongkrong gitu. Nah, akhirnya diajaklah ngopi. Habis diajak ngopi ini sering tuh, itu dari jarak kita kampus di Halim, rumah di Pasar Minggu, terus ke daerah Cibubur. Nah, di sana udah mau buka gitu. Terus ditemuin sama teman, diperantarain, ayo kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bareng biasa. Nah, akhirnya ceritanya dikenalkan lah yang namanya kopi nih. Dikenalkan yang namanya kopi. Kopi itu kayak gimana. Kita akhirnya kita kenal, kita deket sama salah satu
tutor nih saya nih juga nih di awal mulanya kita tahu kopi dulu nih, kita cerita ini ya story-nya dulu. Terus diajarkan, saya mau dibentuk untuk menjadi ya namanya di kopi ya pasti jadi barista ya gitu kan. Tapi seiring jalan itu di tahun 3 tahun yang lalu itu ternyata saya tuh nggak bisa di arah pekerja gitu, maksudnya bukan di barista tapi ternyata Bukan passionnya ya. bukan fashion ya, lo tau lah gue itu siapa gitu kan. Ya kita tuh jalannya, oh ternyata emang gue nggak bisa jadi pemain kopi nih. Akhirnya gue mainnya di analisa. Gue coba main analis apa nih yang peluang kopi. Nah, kalau di selatan di tahun 2015-2016 kan booming nih. Ada filosofi kopi yang lagi tren gitu, 2017 tuh lagi tren-trennya tuh. Nah, di timur ini, apalagi Cibubur dan Jonggol itu ibaratnya cuma 2-3 kedai kopi yang terkenal. Sisanya itu angkringan. Nah, itu pun masih belum tersusun ya. Kalau misalnya orang-orang kopi tahu, di sana itu masih lahan basah lah ya, lahan basah, bener-bener lahan basah. Jadi di sana itu masih hutan ibaratnya. Nah ini perkotaannya itu Jakarta Selatan kan, ya pasti teman-teman juga tahu kalau misalnya Jakarta Selatan itu sudah selesai masanya baru ke Jakarta Timur ya kan. Nah, setuju kan? Nah ini gua tinggal di Jakarta Selatan tapi gue mainnya di Jakarta Timur dan itu pinggiran Bogor. Nah akhirnya analisa, kita satu tongkrongan juga di tempat kopi itu, ada temen nih, dia juga kampus di Untar di daerah Grogol. Dia bilang, ini ada minuman nih di selatan tuh lagi rame. Nah itu nyebutin salah satu brand kopi gede di Jalan Cipete itu kan, ada Coffee Beer nih. Karena mindset gua, analisis gua udah mulai bermain di situ. Akhirnya gue balik dari situ jam 2 jam 3 lah pokoknya itu, ngelewatin kuburan yang itu kan. Asli Pondok Rangon kayak gitu-gitu dah. Nah, itu kepikiran mistis tuh kan. Kepikiran tuh walaupun tempatnya kayak gimana, kita nggak mikirin, nyampe di rumah, prek. Ah udahlah, bodo amat kita begadangin. Nah, lihat dulu nih di Instagram tuh Coffee Beer tuh apa sih? Coffee Beer tuh apa? Nah, orang-orang itu belum ada yang ngasih knowledge atau produk-produk kayak Coffee Beer tuh kayak gimana, masih sedikit banget. Nah di Jakarta itu baru 1 atau 2 orang yang jualan, dan itu udah sekarang ini udah jadi ya temen lah gitu kan, ya temen, terus jadi mitra lah ya. Mitra, dia jualan, dia juga agen juga gitu. Tapi memang gue lihat ini kok kayaknya potensi nih gitu. Gue memang di Jakarta Selatan, tapi kalau di Jakarta Selatan gue jualan juga, berarti gue berbenturan sama si yang udah ada gitu. Akhirnya gue main di daerah timur. Nah, gue coba analisis, gue belilah 1 dus. Tadinya itu bukan 1 dus sih, 3 botol kalau nggak salah. 3 botol dulu, gue beli dulu ke yang agen yang udah maju juga sekarang juga. Terus gue beli, gue cobalah ke tongkrongan. Enak nggak nih? Layak nggak dijual? Gue tanya sama tutor gue, ini gimana nih, harga jualnya gimana nih, sistemnya kayak gimana? Akhirnya gue udah dapet yang namanya informasi, oh ini kayak gini dari orang kopi. Karena informasi di Google, Instagram, Twitter, sampai Friendster kalau masih ada tuh, Facebook gitu. Iya. Zaman SMP kan. Ya itu nggak ada sama sekali knowledge-nya itu. Waduh, gue bingung ini minuman apa gitu. Akhirnya gue memberanikan diri untuk bawa 3 botol itu. Nih, raja-raja silakan gitu kan. Ya udah, habis itu besoknya gue beli 1 dus. Gue beraniin diri untuk itu uang pegangan. Namanya gue maba tuh dulu, lagi botak ya. Aduh, botak keling. Waduh. Cutting lagi. Oh. Iya kan, kepala leting. Nah itu kan jadi bingung juga kan kita kan, masih nggak ada knowledge-nya, nggak ada produk knowledge-nya. Terus pabrik juga kita nggak ada, nggak ada blank. Tutornya kita siapa? Karena asal teman-teman tahu, gua sama Rizky Jangkung ini kan, kita tuh satu tempat kerja dulunya di satu brand retail besar nomor 1. Retail ya nomor 1 di Indonesia kan. Ya Jepang gitu.
Ya top lah. Kalau kalian ke sana ya nggak cukup lah uang 1 juta. Nah, Jaf. stop bro. Oke, lanjut ke story gua. Akhirnya gua beli 1 dus lah. Gua beli 1 dus. Gue coba nih, gue promosiin karena gue punya Instagram. Tapi sayangnya kan di situ Instagram gue baru nih. Instagram gue baru. Udah gue promosiin aja, gue masukin gue coba dulu ke kedai yang gue nongkrong. Gue masukin dulu, nih mas boleh titip gak? Sistemnya ya. Ya udah masukin aja beli. Oh ya udah, alhamdulillah dicoba. Ternyata value-nya cepet nih, cepet habis. Beli restock lagi ya gitu. Siap-siap nih, ini tinggal berapa botol lagi. Dari 1 dusnya itu kan 24 biji tuh, 24 botol tuh. Nah itu tinggal berapa bis. Padahal dia jual itu angka sampai 3 kali lipat dari harga normalnya gitu. Wah akhirnya gue beraniin dong, Nah kita punya skill marketing ini kan, skill sales ini kan. Gimana caranya kita upselling ya? Ya, terus presentasi itu semuanya itu udah kita dalemin kan. Nah, akhirnya gua itu jalan ke kedai temen yang nggak jauh dari situ, yang biasa nongkrong juga di kedai yang biasa gue nongkrong. Dia ternyata punya kedai juga, gue coba masuk. Terus gue keliling, akhirnya gue masih berterima kasih banyak sama teman-teman gue yang nongkrong kemarin itu. Yang pertama gue dikasih saran gue jualan ini, sama yang kedua ini gue dikasih link gitu. Nah, gue deketin supplier dan lain-lain. Tapi pastinya kalau di awal itu kan kita product knowledge-nya kurang, orang yang punya itu juga masih nggak mau nih, masih mundur gitu. Terus responnya kurang ya? Aduh, masih kurang. Nah, akhirnya gue tetap bertahan di satu kedai ini. Cuma gue beraniin untuk jual di kampus. Nah, gue jual di kampus itu, gue bawa itu kayak dalam 1 dus itu gue cuma bawa 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, itu open PO. Udah gitu kan ya teman-teman tahu botolnya itu identik dengan botol apa gitu. Nah, lanjut cerita, gue bawa kayak gitu. Teman-teman alhamdulillah mantep ya. Tuh Mantap sih. Responnya bagus ya? Responnya bagus. Tuh kayak apa ya, kayak gua tuh seneng aja gitu. Wah, jebol nih pecah telur. Kayak dulu di tempat yang lama kita kerja itu, kita juga pecah telur juga. Itu penjualan pertama dan itu seneng banget gitu. Kalau lu pada mau jualan, lu hargain penjualan pertama. Nah, nantinya penjualan kedua, ketiga, keempat, lu bakal menghargai itu semua. Nah, lanjut lagi itu kita kalau misalnya jualan, jangan apa ya, kalau gua itu yang gue jual itu bukan produknya, maintenance-nya. Jadi servisnya gue jual. Jadi next time yang gue tanya itu bukan lu mau beli produk gue lagi enggak, bukan. Kita butuh feedbacknya. Tapi nanti ada kebutuhan, ada demand yang lu butuhkan, itu nanti gue masukin. Kadang karena dalam nih ya obrolan. Wow, dari agak dalam nih. Kalau kita pakai bahasa-bahasa yang agak-agak biasa ya, teknik. aduh, berat sih. Tapi tetap di mana kita bisa terbang, pasti kita bakal di apron dulu kan. Nah, gue masih di bawah. Itu proses kalau gue cerita singkatnya, akhirnya selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu gue masih stuck di jualan satuan. Gue jualan satuan ke teman-teman. Asal lo tahu, gue pakai tas Jan Sport ukuran 16 liter. Terus motor gue Namex. Nah, lo tahu itu di dalam boxnya itu gede banget. Bisa buat berenang. Iya, bisa buat berenang anak bayi gitu kan. Lo jualan teh jus juga bisa gitu kan. Krakatau. Nah, gue akhirnya inisiatif lah. Gue bawa semuanya itu. Jadi tas gue nggak bakal muat untuk 1 dus itu, gak bakal muat gitu kan. Itu cuma sanggup sampai 20 botol. 16 sampai 20 botol. Gue bawa di tas, sisanya itu ya gue bawa 1,5 kardus lah. Nah, gue kuliah itu dari pagi sampai siang. Itu kan jatah maba nih gitu kan. Nah, sisanya itu ngapain nih? Nongkrong lah sama senior lah, pendekatan lah sama senior. Nah, akhirnya gue coba lah masuk untuk ini lo, gue juga jualan ini lo, coba beli dong gitu. Akhirnya masuk, habis, gue bawa pulang habis. Kadang ya pasti ada yang nggak habis juga 2-3 gitu kan. Gue obral gitu. Tetap gue bawa pulang itu kosong. Sampai
temen gue itu sampai bilang, lu mau niat kampus apa jualan? Karena setiap gue datang ke kelas itu yang bunyi itu bukan buku, kelentang kelenteng gelentang gelenteng, wah udah kayak ini Kayak sapi jalan. sapi ya, betul betul kayak sapi jalan tuh yang di ini. Nah iya, soalnya kelentang kelenteng kelentang itu botol gitu. Nah lanjut ke situ, gua tuh akhirnya nyampe di titik gua untuk memberanikan diri supply. Jadi yang tadinya jualan satuan, terus handle satu kedai, gue beranikan diri untuk prospek ya, beli lagi prospek ke kedai-kedai. Nah gue beraniin tuh dengan mental, entah gue udah nggak punya malu lagi ya, urat malu gue udah diputus di masa-masa pas kibra kayaknya. Kalau nggak gila nggak kaya. Iya betul. Kacau sih. Harus gila, harus bener-bener totalitas gitu. Benar. Gue pakai cara gue, kadang ada kalau misalnya gue punya rekanan, kebanyakan sih gue nggak punya rekanan, jadi yang ada kedai di depan mata gue yang gue lewatin ya gue harus prospek gitu. Oh, berarti emang relasinya itu Nol. nggak mendukung banget ya. Jadi gini, kalau bahasanya marketing itu kan lu punya produk nih misalnya gitu, ada dua, lu produk dulu atau market dulu, si demand dulu apa supply dulu gitu kan. Orang pasti milih marketnya dulu, tapi sayangnya gue kebalik. Gue belajar dari di tempat kerja kita lama nih, kan nggak ada marketnya, kita hanya menunggu gitu kan, barangnya ada standby gitu karena di display. Nah sama kayak punya gue harus jemput bola sistemnya. Gue jemput bola, berarti gue harus Gimana caranya lu branding produk lu ini ya? Akhirnya gue melalui Instagramnya mereka kan gitu kan, gue follow terus gue ini Kita bantu support. Nah terus gue chat, izin minta jadwalnya apakah bisa atau tidak, karena setiap tempat itu punya identiknya sendiri, bisa jualan ini atau tidak, karena kan dia punya syarat dan ketentuannya kan. Masing-masing. Tergantung ini punya corporate atau punya perorangan gitu. Nah lanjut di situ, akhirnya nih gue ceritain cuma satu aja kedai ya. Nah akhirnya gue lanjut ketemu tuh, setelah gue chat-chatin itu, ya udah mas boleh besok ya jam segini, boleh besok ya ini. Nah kebanyakan orang bawa tuh kadang sampel ya, ini sedikit cerita juga, kebanyakan orang bawa sampel tuh cuma satu, jadi yang lo coba itu dia. Sedangkan kalau lo tahu kalau di kedai itu nggak cuma satu orang yang bekerja, ownernya beda lagi sama yang bekerja. Nah otomatis lo harus standby dong, Nah yang gue kasih 2-4. Bukannya gue sombong udah kaya ya, tapi ini gue emang lagi prospek. Ini lo loyalitas gitu. Loyalitas ini. Karena kan belum ada apa-apanya lo. Gue maksud gue belum balik modal. Ini baru mulai gitu kan. Gue berani banget 2-4 botol gue kasih gitu untuk prospek. Karena kan gue juga belum tahu produk knowledge-nya secara menyeluruh. Akhirnya gue prospek. Gue sebenarnya tuh kayak di zaman ini ya, apa, di Ponegoro kayaknya ya, asli. Itu Jakarta Timur itu sedih gue sih. Iya Jakarta Timur. Keboker ya. Iya. Jauh. Ya, Jakarta Timur tuh kayak apa ya? Karena memang telat ya, eventnya telat itu. Nah yang tenar ini kan di selatan, terus barang yang masuk ke timur itu belum ada yang nyuplai. Akhirnya gue masuk ke timur dengan mereka itu knowledge-nya belum tahu nih produk ini apa. Akhirnya sepanjang gue biasanya prospek itu dari jam 6 sore atau jam 7 sore sampai jam 2 malam. Nah itu gue jelasin produk knowledge ini. Yang tadinya gue nggak tahu, alhamdulillahnya gue jadi terlatih. Setidaknya ada feedback. Biasanya itu owner-owner yang enak nih, owner-owner yang memang tahu dia minuman ini nih kayak gini, sharing gitu kan. Terus nah sistem ininya kayak gini. Nah si Coffee Beer ini alhamdulillahnya masuk gitu. Tapi jangan sedih. Sedih kenapa nih? Waduh, kalau kita ceritain dalam satu hari itu gue punya target minimal tuh ada 3 kedai yang gue supply. Minimal ada 3 kedai yang gue prospekin gitu. Itu dari awal. Nah orang-orang itu kan
nggak ngoyo sih ngoyo, tapi dia nggak punya target gitu. Dalam hidup gue sendiri itu memang gue ada target hidup yang sebenarnya nggak boleh, tapi ini pacuan karena di situ Buat tuh achievement kita sendiri ya. achievement, betul, dimana ada atas target harus ada achievement. achievement. Nah, gue prospekin, gue masukin, kita bakal ketemu tuh yang namanya etika bisnis. Kalau kita memang berlandasan bukan dari orang sales ataupun memang attitude kita kurang, nah kita sering banget ketemu itu. Gitu. Nah, kadang penampilan kita saat bertemu dengan owner, kan kita nggak tahu, owner kan identik dengan orang yang punya uang. Nah, berarti orang itu kan beruang gitu, maksudnya kaya gitu kan. Berarti kitanya harus sejajar sama mereka. Ataupun memang lebih rendah dikit lah gitu kan. Seenggaknya ya awareness lah, maksudnya cocok lah. Oh, lu penampilan bagus, dari atas bawah tuh knowledge lu bagus. Ya kita di bidang fashion dulunya kan. Nah, terus ya udah terlatih lah gitu. Mau pakai baju apa aja cakep gitu kan. Yang namanya basic ganteng gitu kan. Ya. Ya kayak gitu ya. Nah, akhirnya gue ketemu itu pertama tuh etika bisnis. Yang kedua tuh knowledge. Bicara. Jangan dijaga. Tapi memang yang namanya juga ya gue rumah di pasar minggu ya gitu. Tetap pol tangannya tetap bahasa Betawi orangnya tetap dapat gitu. Kuningan asli ini soalnya. Nah, tetap keluar. Cuma sebelum gue masuk di Coffee Beer, alhamdulillahnya gue udah merantau dulu nih. Gue lulus di tahun 2012-2013, gue udah merantau dulu ke beberapa brand gitu. Kayak kita pernah di satu tempat juga di luar dari retail itu, kita di PRJ, lo brand baju, gue brand sepatu gitu kan. Dua-duanya ternama dan memang gue dilatih selama 3 bulan itu, kita dilatih kan. Nah, lanjut lagi gue keluar kemana-kemana, gue ada pengalaman gitu. Ketemu sama si owner kopi ini, ternyata kalau lu memang nggak punya attitude yang bagus, bahasa lu memang tidak berbobot, terus kalau misalnya si owner kopi ini melihat, wah nggak cocok lah, nanti lu bisa menjaga kualitas lu nggak? Nanti gue udah naruh nih botol barang lu, terus nanti untuk maintenance-nya gimana? Lu belum bisa ngejaga nih bos gitu, lu belum ini, karena ownernya yang pekerjanya pun rata-rata barista sekarang ini S1 loh, D3, S1. Bepa kan anak kuliahan lah, yang masih kuliah atau gini. Part-time lah ya. Part-time, itu kan orang-orang yang intelektual kan, agent of change gitu kan. Pola pikirnya udah beda, udah beda banget deh pokoknya. Nah, mereka ini kalau ketemu sama supplier yang maaf ya gitu, yang attitude-nya kurang, itu bakal nolak di awal tanpa pakai bahasa. Taruh aja barangnya, nanti di kontak. Kalau bagi gue punya prinsip lagi. Kalau ketika gue ini mindset gue langsung, lo beli barang gue pakai sistem, lo mau sistem apa gue ikutin, tapi tetap gue harus punya value. Nah gitu. Lo mau jual putus, lo mau konsignment nih bebas. Gimana caranya barang gue nih harus lo bawa. Yang penting lo masuk dulu, kita tes dulu kan. Kalau kita nggak ada tes di situ, ya gue cuma buang-buang waktu kan. Jangan sampai kayak gitu, karena mindset gue prospek sampai mati, gue harus masuk gitu. Mantap sih. Iya. Kita harus kayak gitu emang. Ya makanya ya mungkin owner kopi juga agak kesal juga sama gue kali ya. Berarti emang lu ini salah satu yang nge-branding Coffee Beer di Jakarta Timur ya. Jakarta Timur ya, dari Taman Mini, Cibubur dan lain-lainnya. Terus di beberapa di ini Kemang juga gitu kan. Kemang di tempat-tempat senior kita juga kan, dia punya kedai juga, kita masukin gitu sih. Akhirnya ya dari prospek kayak gitu, dari tuh yang pertama gue ingetin etika. Nah dari tempat itu nantinya bakal ngomong, karena kan ruang lingkup kopi itu udah seperti komunitas, nanti udah jadi kayak cabang laba-laba loh. Terus ntar ketika mereka kumpul, mereka pasti ngomongin sharing produk. Iya, sharing kependapatan juga kan.
owner-owner itu pada kumpul atau barista-barista itu pada kumpul. Nah, ketika memang ini eventnya lagi naik, pasti salah satu barista ini pasti ngomong ke barista tempat lain, oh ini lo yang lagi naik lo gitu, belinya di mana? Nah, masuk lagi ke gue. Sering lah kayak gitu, alhamdulillah. Jadi ya gue juga maintain si baristanya juga, terima kasihnya juga ada gitu untuk kedepannya biar dia bisa ngomong lagi gitu kan. Itu perlu banget, karena itu yang disebut lah relasi, menjaga silaturahmi. Gimana cara kita nyiptain siklus tuh yang selalu berputar tanpa putus? Bener gak sih gue? Betul. Iya bener, siklus itu nanti estafet. Gue kaget loh, gue bisa ngomong kayak gitu ya. Tapi sebenarnya apa aja sih nih komposisi dari produk lu nih bang? Untuk coffee beer sebenarnya ada beberapa merek ya. Itu ada 2 merek coffee beer. Untuk ada yang rasanya sarsaparilla, ada juga yang rasanya kopi. Nah, yang di depan kita nih rasanya kopi. Oh, berarti di 2 varian ya? Tapi dua-duanya itu udah pernah gue lewatin. Maksudnya gue jual gitu. Yang sarsaparilla itu karena emang kurang, karena emang hampir mirip sama minuman. Kali ya? Iya. Aku jemput brand. Hari ini gratis. Ya besok endorse lah. Macam gue udah mantep aja ya. Iya. Tapi siapa tahu kan next time-nya gitu kan. Namanya kita usaha. Tapi boleh lu ntar kontak di bawah tuh kan. Iya. Nah, buat kalian-kalian yang nanti kalau misalnya mau beli coffee beer atau menjadi mitra bisnisnya atau mau jadi sub agennya nih, Bang Rafli, nama lengkapnya Bang Admiraldi, Rafli Admiraldi nih, nanti bisa langsung kontak WA-nya atau nanti bisa langsung DM aja ke IG-nya langsung. Instagram, boleh. Nah, dari tadi kita udah ngomongin yang enak-enaknya aja nih bang. Boleh dong bang ceritain bang, sedikit aja nih suka dukanya selama berkecimpung di dunia coffee beer ini bang. Oke, suka dukanya itu pada dasarnya. Dari sukanya aja dulu bang. Kalau sukanya ya, alhamdulillahnya gue nambah relasi. Dimana relasi gue itu nggak cuma di bidang gue, tapi F&B ini udah bener-bener bikin gue gimana ya, gue bikin belajar gitu. Masalah resep, masalah etika, menghargai tempat lain gitu kan. Kopi itu kan udah bukan main-main gitu kan. Ternyata kopi itu kayak gini. Gue diajarin tuh dari tempat ke tempat. Karena yang jual tuh rasa loh. Betul. Terus gue ternyata bisa belajar lagi dari dulu gue di bidang sepatu itu itu adalah tapi itu memang mengajarkan gue itu di gudang. Nah pergudangan itu udah menjadi gue. Terus di brand retail itu gue juga pernah kerja di bidang pergudangan. Nah ini mengajarkan banget, ini ngajarin gue buat di logistik lah gitu, logistik. Terus nambah lagi kurir, masalah kargo gitu, relasi lagi, gue dapat relasi lagi. Ternyata ini loh, gue pakai ini. Lama kelamaan gue jadi tahu, oh Indonesia tuh ada ini. Nah akhirnya gue paham lah sama satu produk ini gitu. Ya kalau untuk value money ya kita nggak bakal bisa sebut nominal ya, tapi alhamdulillah banget bisa bawa gue kemana. Ya adalah bentuknya gitu. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah bisa mempersonal branding gue sendiri tanpa situ. Mantap. Nah kalau dukanya nih bang nih. Nah dukanya sebenarnya itu gue itu jualan bukan dari ya kayak kalau sekarang ini langsung ke pabrik ya, antara agen dengan pabrik, tidak ada distributor di sini, antara agen dengan pabrik. Nah tahap itu adalah tahap yang cukup panjang di 1,5 tahun pertama. Gua mungkin itu tangan keempat kalau nggak salah. Jadi gue beli di tangan keempat dulu. Awal-awalnya. Betul, karena memang gue pengen coba kan. Makanya teman-teman yang tahu juga harga yang didapat juga agak cukup mahal gitu. Terus alhamdulillah bisa lewatin ke tangan ketiga, terus lewat lagi ke tangan kedua. Itu pun pakai proses. Itu benar-benar jatuh bangun. Yang tadinya kardusnya itu ada logonya ya, yang benar itu ada logonya. Diganti sama mereka pakai kardus Aqua tapi dibalik. Gitu loh. Jadi kayak mereka tuh nggak mau ngeliatin kalau kita itu kita bisa bypass ke sana gitu. Oh iya, karena di kardus itu ada alamat ditanya. Ada nama perusahaannya, tapi percuma karena pabrik itu pintu pabrik itu besar gitu. Nah kalau ya kita ibaratnya cuma kuantiti kecil-kecilan mah nggak usah gitu.
Lebih baik Tapi yang ada aja. sebenarnya kalau di sini nih, oh maaf nih bang, kalau kita mau masuk ke pabrik ini kan biasanya kalau pabrik itu harus bawa PT ya. Ya Pakai PT hitungannya. waktu itu bang. Kalau itu kita nggak. Alhamdulillahnya mereka percaya. Tapi syarat kuantiti ini yang agak saklek. Jadi per minggu itu harus berapa puluh dus dulu. Dites dulu sama mereka. Nah kadang Proper gak nih ya ini agen? iya ini bener nggak nih, jangan sampai lu anak kecil datang ke pabrik terus Udah sunat belum? Hah? Udah dong, udah. Nah itu kan disunat tuh dari agen-agen kan, disunat kita tipis-tipis. Jadi pontek. Iya kan. Nah itu dites, pabrik itu tes. Alhamdulillahnya karena memang bukan perusahaan sebesar ya kalau kita sebut yang kayak kacang-kacang gitu, yang ya pilus-pilus gitu. Nah itu kita benar-benar nggak bisa kan. Nah, alhamdulillah ini bisa, tapi ada uji tesnya. Nah itu pahitnya di luar dari itu kita tuh harus belajar QC sih. QC gue nggak bisa jelasin semuanya di sini, pastinya bakal panjang banget ini. Nah, Nanti aja di video selanjutnya. Kalau misalnya kalian berminat untuk mengetahui gimana nih ilmu QC nih, karena kan QC itu bener-bener tuh harus detail karena ini mengenai pelayanan terus apa aja sih gue nggak banyak ngerti, Pli. pasti. Iya sih, karena kan itu bukan Iya, QC jelasin kan. dulu. Ini kan operasional kan. Nah, kalau di QC ini dari kargonya aman apa enggaknya, terus di masalah botolnya bersih apa enggaknya, Terus terus higienis apa enggak ya itu dia. walaupun nanti ada dasarnya tuh kalau misalnya bahan botol yang sudah ini kan ada dua Ais tipe. ya? Ada dua tipe. Jadi gue jelasin kalau misalnya ini ada dua tipe, yang salah satunya itu botol yang kita pakai itu recycle gitu, yang sudah digunakan pabrik. Setelah digunain lagi. Iya, terus tapi dibersihin. Mereka juga punya standar quality control juga. Kocok-kocok. Iya. Jangan ntar yang keluar kan. Nah, kayak gini kan jadi ini kan apa namanya? Image. Iya, image kan. Oh, botol second nih kayak gini. Nah, pada dasarnya CO2 itu disemprotkan atau dicampurkan dengan air dan ditutup pakai itu. Saat proses CO2 masuk, kalau misalnya di dalamnya ada kotoran atau batu-batu itu bakal pecah sih botolnya sendiri gitu. Nah, itu satu ilmu ya. Tapi QC itu nggak cuma dari situ. Ketika datang barang itu, lo ambil acak beberapa botol. Nah, itu nanti lo cupping rasa. Mungkin kalau orang-orang yang tahu cupping, oh, lu siapa sih gitu kan. Tapi kalau lu tahu gua, hampir setiap datang barang tuh pasti gua rasain, karena ini bener nggak nih sesuai dengan ini, karena gue punya catatan, gue punya standarnya, rasa gulanya itu harus pas, jangan over gitu, walaupun cuma catatan standar ya tradisional. Nah tapi gue punya flow chartnya, gue harus ngetesnya kayak gini. Yang kedua tuh masalah ya biasanya tuh karena yang memang ini kan tradisional kan. Nah ini tradisional, dia ada kalau misalnya kena panas atau apapun nanti expired atau gimana, dia bakal turun tuh gulanya. Nah, bakal turun, nanti tingkat asamnya itu akan naik. Nah, itu yang bikin barang ini reject gitu. Jadi jangan sampai pas datang barang kita nggak cek, terus kita kirim aja, karena ini banyak banget agen yang jalanin kayak gini. Kirim, otomatis komplain. Nah, di gua nggak mau kayak gitu. Oke, kalau di awal. Dari awal tuh gue udah jelasin, lu bayar sekian, itu ada servisnya. Yang pertama ongkos kirim free, yang kedua itu nanti ada QC buat gue. QC di rumah sama di kedai beda. Ketika di rumah udah beres nih, tapi kan ada proses ada proses kargo. Oh, kargonya. Kadang gue pakai mobil, kadang gue juga pakai motor. Dari awal gue juga pakai motor kan. Nah itu kan di jalan itu banyak inilah, kalau siang kena panas, soda itu kalau kena panas bakal meledak gitu kan. Itu banyak tuh kayak gitu. Terus kalau meledak di kargo sebelumnya tuh kayak gitu, bocor, itu kerugian tuh pasti. Rembes-rembes ya. Biasanya tuh kalau yang mereka tuh bocor itu bukan di atas ini. Di bawah ya? Di bawah ini bolong. Gitu, pecah gitu. Karena tekanan sodanya itu ya? Betul. Sumpah gue gak ngerti, Pli. Nah, lebih dalam lagi belajarin fluida deh. Nah, boleh dong nih sedikit nih, Bang Rapli nih. Tips-tipsnya nih buat teman-teman nih kalau misalnya dia mau buka usaha atau dia mau
Ikut bergabung join ya. partner jadi sang agen. Bang Rapli nih, gimana caranya dia ngebuka usaha dan gimana caranya dia mempertahani nih usahanya dia nih bang, supaya bisa ya minimal tipis-tipis lah suksesnya kayak Bang Rapli. Ya mau dibilang sukses ya alhamdulillah ya, tapi ini kita juga masih merintis. Yang pertama tuh pastinya kita kenalin dulu masalah lingkungan kita. Itu masuk di ranah analisis. Kalian tuh harus baca dulu tentang ruang lingkup kalian. Nah, nanti ada yang namanya demand, di mana demand-nya itu membutuhkan apa sih? Sesuatu hal gitu, misalnya gua datang di tahun 2017 itu, gue lihat pasar kopi lagi rame, pasar kopi lagi naik, tapi di wilayah Jakarta Timur. Nah, mereka tuh belum ada masuk kayak gini. Nah, mereka butuhkan ini gitu. Nah, ini yang gue supply sampai sekarang. Karena mereka membutuhkan. Nggak mungkin mereka memproduksi. Oke, itu titik tengah. Itu titik aman sih. Menjadi supplier itu paling enak gitu. Tapi yang nggak enak pasti banyak gitu. Nah, yang kedua, kita kenalin dulu produknya. Kenali dulu. Jangan sampai kita nggak tahu kan produk ini sama sekali kita nggak tahu. Kebanyakan orang, terutama yang ya pengen ikut-ikutan lah. Nah, mereka itu main aman, mereka tuh main kayak, wah ini lagi tenar nih, gua ambil lah, gua main ini. Aji mumpung ya. Aji mumpung, main momen gitu, main momen. Jadi orang yang capek-capek analisa, orang capek-capek ngebangun branding gitu, itu disikat gitu. Orang lagi naik panjat gunung, tiba-tiba dia dari bawah nih langsung begini gitu kan, atau dia lempar rudal gitu kan. Nah, inilah kebanyakan. Nah, tiba-tiba nggak tahu produknya, terus dia main ikut-ikut juga. Oh, gue kepal Milo. Ya, betul. Itu Tapi hilang sekarang hilang. iya, hilang kan. Itu kan tidak bertahan. Jadinya kan semacam franchise kan jadinya. Sayang itu. Padahal omsetnya, gue juga punya temen yang buka di daerah Pondok Bambu sini. Nah, itu mereka tuh omsetnya gila loh. Sebulan sampai 30 juta. Karena dia maintenance, mereka nge-branding gitu. Tapi giliran ada orang-orang yang pengen ikutan, akhirnya kan makin banyak. Pasar jadi berantakan. Nah, harga udah nggak jelas jadi. iya, jadi supply banyak nih. Cuma si demand-nya ini cuma dikit gitu. Ini jangan kayak gitu. Nah, akhirnya modelnya tuh jangan pernah pakai sistem, ada salah satu brand mobil Eropa datang ke Indonesia, ngelihat ya harganya itu sekitar 1 M-an. Nah, dengan harga 1 M masuk ke Indonesia Nggak masuk lah. ya, akhirnya mereka ngelihat yang Jepang ini jual harga ratusan juta, 100 juta, 200 juta. Apalagi Cikici sekarang di bawah 100 juga banyak. Betul. Nah, akhirnya turun lah. Mereka itu menurunkan harganya daripada kualitasnya. Padahal mereka itu punya kualitas bagus gitu. Nah, ini nih kebanyakan orang-orang yang baru usaha. Mereka ambil semuanya, konsepnya semuanya dari orang yang sudah usaha dari bawah, udah merintis. Terus mereka menurunkan harga. Otomatis yang merintis itu jadi sakit dong. Jadi stuck. Bisa jadi dia bisa merosot ke bawah. Itulah. Nah, jangan sampai kalian masuk ke dalam fase itu. Nah, berikutnya, kalian tuh harus main di fase branding. Kalian harus belajar branding merek tuh kayak gimana, branding produk tuh kayak gimana. Jadi, ini sedikit story juga ya. Gue datang ke kedai kopi itu tidak menjual produknya aja, tapi gue membranding produknya. Karena di pabrik ini, pabrik nggak ngajarin gue loh. Pabrik itu cuma produksi lepas. Lo mau beli putus segede. Nah, tinggal kita nih jadi ujung tombak. Makanya gue bilang, gue kayak jualan di zaman di Penegoro, gue babat alas gitu. Nih ya, kalau lu nggak tahu produk ini, terus pasti lu ngomong, ini beralkohol atau tidak. Karena mindset orang itu bir gitu kan. Sedangkan ini adalah limun. Nah, tadi lo nanya komposisinya, itu adalah kayak sirup kopi, terus dia ada CO2-nya, terus ada gulanya, dan ini nggak ada yang namanya bir alkohol sama sekali gitu. Nah, itu kan proses fabrikasi kan. Nah, ini pun gue juga branding. Gue datang ke situ, gue nggak bakal gue bikin bentuk si coffee beer ini menjadi mewah gitu dan layak dijual kedai kopi.
untuk sobat-sobat jamaah cuan gue nih ya, gue pasti gue pasti ngasih tahu, lu jangan ngejual di angka bawah dan lu jangan bilang ini layak untuk di warkop gitu. Karena apa? Kita nge-branding capek-capek loh, orang-orang agen-agen kayak gue, mungkin ada teman-teman gue yang lain itu nge-branding ini masuk ke Dekopi, ini masuk ke Dekopi, ini bukan ranahnya di warkop. Karena sekarang ya kan, kalau kata Pak Harto itu di tahun 2020 produk-produk lama Indonesia itu bakal naik kan, Nah, kenapa kita nggak nyontoh kayak brand sepatu itu, gitu kan? Kita bangkitin lagi dong dengan story yang bagus, dengan produk yang bagus. Jangan sampai jangan main jatuh-jatuhan. Ini udah black campaign yang jelek-jelek itu. Ya memang ada sih beberapa agen ataupun penjual kayak gitu, ada main jelekin antara satu sama lain. Cuma bagi gue nggak peduli. Gue hanya membranding ini adalah minuman alternatif di kedai kopi. Karena ini adalah bukan kopi murni, ini minuman bersoda. Gitu sih kalau tips di gue itu. Yang berikutnya ada lagi nih. Sering-sering tanya jawab sama yang lebih tua. Konsultasi. Sharing. Kuncinya cuma satu. Dimana ketika lu pengen sukses, ketika lu ketemu orang yang sudah tua, lu nunduk. Nah, ketika ketemu orang yang lebih tua ya, karena ilmu itu bakal dikasih. Tapi ketika lu ketemu orang yang lebih tua, lu sama-sama congkak ya, ini berasa jajar walaupun ilmu lu belum ada apa-apanya, lu gak bakal dikasih ilmu. Yang ada dikasih pukulan nih gitu. Iya. Itu yang jadi notice buat gue, karena gue lagi mengkampanyekan dan diri gue sendiri, gue lagi hobi banget gila baca buku branding, marketing apa, walaupun kita udah menjalankan kita ngikutin seminar, terus kita ngikutin yang dulu tuh pas lagi kerja kita di training gitu kan, di training tiap bulan kita dikirim ke kantor. Tapi jujur, gua kasih tips ya, gua belajar dari supplier lain. Misalnya kan di dalam kedai kopi itu ada banyak kan. Nah, gue belajar pertama itu gue sama baristanya atau memang operasionalnya. Nah, gue minta, kalau supplier lain masuk kayak gimana sih? Kan sama dong, karena kan kita supplier kan, penjual gitu. Nah, terus kalau misalnya memang, cara masuknya begini, ya kita ikutin di kedai ini gitu. Dan di kedai lain kita coba proses gitu. Maksudnya ya kita terapkan, cocok apa enggaknya. Nah, yang kedua tuh kita tanya sama supplier lain. Kalau supplier lain memang begini loh, maintenance-nya kayak gini loh, ini cara ngelolanya kayak gini, cara ngirim juga kayak gini, jangan bikin lu capek gitu. Nah, itu diajarin semua sama orang-orang yang memang dia di lapangan. Ya kalau dulu di baju kita ya kan, di baju. Kalau lu di baju, pasti lu bakal ketemu sama supir-supir kan. Gue belajar sama supir-supir. Gue belajar dari supir, dari yang pertama, dari PO. PO kita belajar sama si salesnya. Ya itu kan, sama sales secara PO kayak gimana sih gitu. Yang kedua, kalau kita belajar dari supir itu, yang ini kurir, masalah kargo, jarak. Nah, cara ngambil supply itu gimana? Misalnya gue mau kirim ke Cempaka Putih. Cara DO-nya. Nah, betul banget tuh. Jadi, lu harus ada waktunya, harus ada harinya. Misalnya kalau di Cempaka Putih ada hari Senin. Nah, Cempaka Putih gue pegang 4 nih gitu, 4 kedai. Ya udah, setiap hari Senin atau hari Minggunya mereka sudah TF ke gua. Nanti di hari Senin gua kirim. Jadi gua gak capek. Dari schedule DO juga emang harus bener-bener di maintain banget ya. Betul. Tapi kalau untuk yang dekat-dekat mau gua terkenal supplier rock and roll sih. Beli kirim gitu kan. Siap. Hayo we gitu kan. Gue seneng gue gitu. Cuan. Ya, betul. Yang penting cuan gitu, maintenance. Bener. Nah, di luar dari itu, lu juga harus, kalau lu mau jadi supplier, kalau lu mau jadi tukang jualan ke toko-toko kayak gitu, lu harus datangin toko itu. Lu harus duduk bersama, lu harus maintenance juga, terus lu sebagai rekan dia, lu menjadi rekan dia. Jadi orang itu tahu kalau kita itu siapa. Jadi
sebagai jaminan juga kan, karena kan kita datang ke situ mereka nggak tahu yang untuk yang kosong ya. Tapi kalau misalnya ada yang kenalan, beda lagi cerita. Mah tetap harus maintenance. Nah, cara maintenance gue dulu itu gue hampir satu hari itu ada 3 kedai yang tadi gue bilang itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, sampai jujur lambung gue itu gue kena asam lambung tuh kemarin tuh. Itu karena gue setiap kedai itu ngopi, capek banget ya. Iya. Harus kopi. Akhirnya jadi addict coffee kan. Bener. Tuh. Penting banget sih kopi emang kalau menurut gua. Terus sama tipsnya satu lagi, apa ya, gua agak risih sama anak muda yang zaman sekarang ataupun memang ada ya umuran gitu. Mereka pengen terus mereka tuh ngebanding-bandingin. Mereka kan ngelihat ada 2 agen nih, misalnya ada 2 agen, gua sama si A gitu. Nah, lu datang, Gua sama lu lah. ya gua sama lu nih. Nah, lu datang lu jual angka 1, nah gua angka 2 misalnya gitu. Berarti mahalan gua dong. Nah, dia datang, tak. Dia ceritanya cek ombak dulu nih. Wah, dia lihat bagus, ada momen bagus, gua juga pengen ikut-ikutan ke bawah arus nih. Dia cek di lo, lebih murah dong. Tapi servis yang lo dikasih apa? Hanya penjualan aja. Nah, terus di gua dia dia nanya dengan yang sama, harga berapa, terus servis yang gue kasih apa. Yang pertama harga gue angka 2 misalnya gitu, angka 2. Terus untuk servisnya gue kasih free ongkir. Sebenarnya balance untuk hitung-hitungan. Cuma karena mindset mereka itu Mon dulu baru quality. Iya, betul. Dan akhirnya mereka pasti menjatuhkan gua ya gitu. Misalnya dia ngomong, wah lu mahal banget sih, sedangkan si Rizky ya lebih murah. lu lebih murah gitu. Ya mohon maaf, ini bukan ranahnya dia, lu berarti lu salah masuk ke room, mari gua antar ke Rizky aja. Itu Makasih, Pli. iya, gua lebih baik seperti itu, karena mereka berarti tidak punya etika. Otomatis kalau kayak gitu berarti nanti yang pertama dia menjelekkan gua kan. Dia kan nggak tahu servis di luar dari ongkir itu berarti ada maintenance. Kalau botol pecah atau apa gitu, gue ganti gitu. Nah, cuma dia kan nggak tahu kan. Mereka menyampingkan. Apalagi sih bener. Iya. Mereka tuh kayak inilah pokoknya. Kacau sih. Mereka pengen ngambil murah gitu, Sama ini lagi nih, lebih seru lagi sebenarnya. Ini lagi asli gue juga agak kesel banget sih. Contoh kayak lu lagi jualan deh. Orang-orang tuh kalau mau jualan, ini masuk ke tips and tricks juga kan. Lu jangan pernah menanyakan harga pabrik lo. Bener. Siapapun lu, saudara pun kayak lu. Lo tanya apapun lu menanyakan kontak pabrik dong, minta kontak pabrik. Sorry bros. Gua berjuang, gue dapat kontak pabrik itu 3 hari 4 hari merantau gue di Jawa Timur itu mencari, bener-bener ngeblank, gue nggak ada kontak sama sekali, karena yang tangan keempat tangan itu kan nggak bakal ngasih kan. Itu gue nyari sendiri, gue tanya-tanya. Nah itu dengan mudahnya kan gak etis kan, kayak gini-gini kan. Aduh, kalau kalian berpendidikan walaupun tidak berpendidikan, gue malah lebih salut orang-orang yang dagang tidak berpendidikan. Karena yang gue sering ketemuin ini, ada yang gue lulusan SMP bang, itu juga gara-gara tawuran gue nggak lanjut gitu di kelas 2. Iya juga sih. Ya, ada aja sih, masih ada. Iya, gue malah sekarang lagi ngebina. Dia agen bagus loh. Ya walaupun dalam 1 minggu dia cuma bisa jualan 5 dus gitu. 5 dus per 1 minggu kan, kali 4 aja udah 20 dus per bulan kan. Hebat sih kayak gitu. Mereka tahu ketika mereka emang punya kekurangan, mereka menunduk. Jangan pengen terobos-terobos gitu kan. Itu nggak boleh, itu nggak etis. Nah buat adik-adik atau rekan-rekan yang pengen jualan, tolong dikurang-kurangin kayak gitu. Asli tiba-tiba langsung ngechat, lu kenal gua sama gua juga enggak, terus walaupun lu kenal juga kurang etis gitu ya kan. Bener sih. Ada tuh kayak gitu, malam-malam jam 2 malam tiba-tiba telepon gitu kan. Dia nanya harga. Ya gua kasih harga dong. Jam 2 malam itu kan privasi kan sebenarnya. Tapi kan gua tetap servis aja deh mumpung gua lagi ada gitu, maksudnya gua mumpung lagi on gitu. Tiba-tiba, oh mahal banget sih lu jual. Gue minta kontak pabrik dong.
You siapa bos? You siapa? Lu siapa? Lu kontak ke gua itu melalui Instagram yang terintegrasi sama WhatsApp gua gitu kan. Lu jangan berlebihan gitu dong. Nah, kalau lu berlebihan gitu berarti lu udah di luar dari norma gua. Gua berhak untuk menghapus lu dari story gua gitu kan. Blokir ya bahasanya ya. Tapi kan gua nggak mau bahasa kasar lah. Iya. Tapi mereka yang kasar. Itu sih. Dia gitu. tuh tips and triknya bakal lakuin itu masalah etika. Karena beretika tuh harus nomor satu. Walaupun lu dari kampung kayak lu dari pergaulan yang kurang gitu, tapi tetap sopan santun. Makanya budi pekerti itu yang diajarkan dari orang tua. Nggak tahu ya kalau anak-anak zaman sekarang dapat apa enggak, tapi kalau di zaman kita itu masih dapat gitu. Tata krama untuk orang Jawa pasti tahu. Terus untuk ya ini bukan rasis, tapi memang kita semuanya itu ada yang namanya budi pekerti gitu. Itu harus di-noted banget ya. Betul. Dan buat kalian nih, kalau misalnya mau konsultasi gratis juga bisa ya nanti ya. Sebenarnya gue juga bukan kelas, jadi kayak kita bikin forum. Ayo kita kita janjian. Terus teman-teman gue juga yang punya kedai juga, bang, ayo dong kita bikin forum nih hari ini. Gue juga lagi dilema nih, kedai gue gini, ininya gini, harus kayak gimana, nge-brandingnya tuh kayak gimana sih gitu, yang kurang apa. Nah ayo loh gitu, kita sharing gitu. Kemana nih? Ke Instagram DM gue. IG aja ya? Gue mau kerjain gitu kan. Iya, kuat. Ya ini gitu kan, jangan lupa follow. Terus nanti lo bakal bisa ngeliat itu Instagram gue pribadi. Terserah kalian bakal lo bisa DM di situ, maupun kalau lo mau ngeliat jualan gue itu nanti ada di bio. Testimoninya ya. Nanti kita lihat dah, konten-kontennya tuh ada di bio lah gitu. Kepoin IG-nya. Sama kalau misalnya mau jadi subagentnya juga langsung aja. Ya, betul. Kontak WA langsung boleh kan ya? Nanti gini, kalau misalnya kontak WA langsung mau di DM boleh. Kalau misalnya teman-teman mau ngeklik ada Instagram memang khususnya Coffee Beer ini, kok itu nanti ada kontak, bisa terintegrasi sama kontak pribadi gua. Langsung aja nanti kalau misalnya mau konsultasi online itu gratis kan ya, nggak ada biayanya ya? Sebenarnya kayak nggak biaya lah, yang penting beli aja gitu kan. Anjir, mikirin biaya aja. Ya sih, kayak sekarang nih, gue sering dikit ya nih, gue lagi ngebangun beberapa agen. Ini adik-adik junior kita. Nah, mereka tuh melihat, bang, enak ya bang jualan ini lo. Ya untuk kamu ngelihat saya enak gitu, di story, di mana, di konten-konten saya. Karena ngeliatnya saat ini. Betul, tapi kalau memang teman-teman tuh yang kayak dulu ngeliat, ih perih banget ya bawa orang ke kampus bukannya bawa buku malah bawa botol. Iya, gitu. Karena target saya cuma satu. Ketika saya nanti sukses, saya bisa membawa rekan-rekan yang belum sukses untuk bekerja bersama gitu. Nah, you harus belajar dari buku, you juga harus belajar dari pengalaman orang lain. Benar, itu sih, itu poinnya udah dapat banget. Nah, buat kalian nih, kalau misalnya kalian ada komentar, mau ada saran, atau ada tips, atau ada pertanyaan buat konten gue selanjutnya, kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue supaya gue bisa lebih kreatif lagi dan gue bisa lebih berkembang lagi. Nah, terima kasih ya Bang Rafli. Siap, sama-sama. Bang Aldi, Bang atas perbincangan kita kali ini ya Bang ya. Siap. Semoga usahanya nih Coffee Beer makin gede, makin luas, makin berkembang. Amin. Terus relasinya juga siklusnya makin berputar, makin berkembang, makin meluas. Itu gak kok. Iya, sama aja gitu kan. Yang penting pokoknya sukses. intinya Kita sukses. cuma aminin aja. Gitu. Ajak-ajak kalau sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.